Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori Brunner. Izinkan sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Taskia Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 005. Kemudian saya sendiri Maida dengan 3 digit NIM terakhir 024. Kemudian Nurul Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 062. Nah, yang pertama mengenai biografi dari Jerome Seymour Brunner. Nah, ini beliau itu lahir di New York pada tahun 1915. Kemudian meninggal pada tahun 2016. Nah, beliau itu merupakan seorang psikolog dari Amerika Serikat. Nah, beliau itu menerima gelar BA pada tahun 1937 dan memperoleh gelar PhD dari Harvard University tahun 1941. Nah, Brunner ini juga seorang profesor psikologi di Harvard University and Oxford University. Kemudian Brunner ini menekuni teori psikologi kognitif sebagai suatu alternatif dari teori behavioristik serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap psikologi kognitif manusia dan teknologi dan teori pembelajaran kognitif dalam psikologi pendidikan. Lanjut. Nah, mengenai teori belajar kognitif. Nah, teori belajar dari Brunner ini itu berbeda dengan teori behavioristik. Nah, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan atau mental lainnya. Nah, teori belajar kognitif ini memandang belajar sebagai aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Lanjut. Nah, kita ke teori belajar kognitif dari Brunner. Nah, Brunner itu mengembangkan teorinya yang disebut free discovery learning atau teori belajar penemuan. Nah, dalam teorinya itu, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau prinsip atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Nah, Brunner ini mengatakan bahwa proses belajar itu lebih ditentukan oleh cara seseorang mengatur pesan atau informasi. Nah, oleh karena itu, dalam teori belajar Brunner ini dinyatakan bahwa perkembangan bahasa itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif dari seseorang. Lanjut. Nah, kemudian ke teori belajar penemuan dari Brunner. Nah, teori belajar ini menurut Brunner adalah proses di mana siswa dapat memahami makna, konsep, dan hubungan melalui proses intuisi sampai pada akhirnya dapat menemukan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa itu sendiri. Nah, itu dalam metode belajar penemuan ini, guru itu mendorong dan memotivasi siswa untuk mendapatkan pengalaman baru dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan siswa itu menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip untuk mereka sendiri. Nah, di dalam proses belajar Brunner, itu mementingkan partisipasi aktif dari setiap siswa dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan di setiap siswa itu. Nah, menurut Brunner, untuk menjamin keberhasilan belajar siswa, hendaknya guru itu tidak menggunakan penyajian materi atau metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif dari setiap individu siswa. Nah, metode belajar penemuan ini merupakan metode yang sesuai dengan proses memperoleh pengetahuan secara aktif dan memberikan hasil yang paling baik menurut Brunner. Lanjut. Nah, pendekatan Brunner terhadap proses belajar didasarkan pada dua asumsi, yaitu
Yang pertama, perolehan pengetahuan merupakan proses interaktif. Nah, di sini Brunner itu percaya bahwa orang yang sedang belajar itu berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Nah, perubahan itu tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga dalam orang itu sendiri. Kemudian yang kedua, seseorang itu mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan dan mengolah informasi baru yang diperoleh dengan informasi lama yang telah disimpan sebelumnya. Lanjut. Nah, proses belajar menurut Brunner. Nah, Brunner ini menyatakan bahwa belajar itu melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu yang pertama memperoleh informasi baru. Di sini informasi baru itu merupakan informasi yang didapat dari perluasan dari informasi sebelumnya yang dimiliki dari seseorang, atau informasi tersebut itu dapat bersifat sedemikian hingga berlawanan dengan informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang. Jadi informasi baru yang diterima oleh seseorang itu dapat benar-benar baru ataupun ada yang mendukung informasi yang telah didapat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada proses transformasi informasi. Nah, di sini itu menyangkut cara kita memperlakukan informasi. Jadi kita mengolah informasi. Nah, informasi yang diperoleh oleh kita itu kemudian dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam informasi yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah proses evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan proses menguji relevansi atau ketepatan dari pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh. Nah, proses ini tuh dilakukan untuk menilai apakah cara kita memperlakukan pengetahuan tersebut itu cocok atau sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak. Kemudian untuk sejauh manakah pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari lainnya. Lanjut. Kemudian ke prinsip-prinsip teori belajar dari Brunner. Yang pertama, perkembangan kognitif itu ditandai dengan adanya kemajuan menanggapi suatu rangsangan. Kemudian yang kedua, peningkatan pengetahuan itu bergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realistis. Kemudian yang ketiga, perkembangan intelektual itu meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Nah, hal ini itu berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri untuk menyampaikan suatu informasi kepada diri sendiri ataupun orang lain. Lanjut. Kemudian yang keempat, interaksi secara sistematis itu sangat diperlukan antara pembimbing, guru, dan anak untuk perkembangan kognitifnya. Kemudian yang kelima, bahasa itu merupakan kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Nah, dalam memahami suatu konsep-konsep yang ada, itu kita pasti memerlukan sebuah bahasa. Nah, bahasa ini diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu informasi atau konsep kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, nah perkembangan kognitif ini ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dan dapat memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Jadi jika seorang siswa misalnya itu dihadapkan dengan sebuah masalah gitu, nah siswa itu dinyatakan kognitifnya berkembang itu jika dia dapat memberikan beberapa alternatif solusi ataupun dia dapat mengurutkan prioritas masalah apakah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yakni tahapan dari teori Brunner. Ini merupakan tahapan dalam seseorang ketika belajar. Jadi ketika seorang belajar itu dia melalui 3 tahapan. Yang pertama yakni tahap analisis, yang kedua yaitu tahap retorik, dan yang ketiga yaitu tahap simulasi. Nah,
di tahap enaktif ini, ketika seseorang belajar atau sebaiknya dalam menyampaikan informasi, itu kita menggunakan tindakan fisik atau suatu aktivitas fisik. Nah, misalkan di sini kalau kita hubungkan dengan teori sensori motor dari semi kognitif dari Piaget, itu maka di tahap enaktif ini biasanya itu terjadi pada sekitar usia 0 sampai 1 tahun, itu jika secara umum. Nah, tetapi jika di pembelajaran, mungkin misalnya di pembelajaran matematika, ketika guru akan mengulangi materi operasi bilangan bulat. Nah, itu untuk di tahap enaktif ini kan dia harus berupa sesuatu yang konkret atau aktivitas fisik. Nah, maka guru bisa menggunakan misalkan kepingan berwarna putih sebagai simbol untuk bilangan bulat positif dan kepingan berwarna hitam untuk melambangkan bilangan negatif. Selanjutnya yakni di tahap ikonik. Di tahap ikonik ini, seseorang dalam belajar atau menerima informasi itu sudah berdasarkan visual berupa gambar, berupa ikon, ataupun sesuatu yang melibatkan indera dari manusia seperti pendengaran, sentuhan, seperti itu. Nah, lanjutan dari yang tadi, misalkan setelah guru itu menggunakan kepingan sebagai simbol bilangan bulat negatif dan positif, maka di tahap ikonik ini guru boleh misalkan menggunakan alat bantu seperti garis bilangan di papan tulis. Nah, nanti garis bilangan itulah yang akan membantu siswa untuk ke tahap formal. Selanjutnya yakni di tahap simbolik. Di tahap simbolik ini ketika seseorang belajar, maka di sini sudah mulai untuk boleh kita menyebutkan sesuatu yang abstrak atau simbol-simbol abstrak. Itu jadi diserap oleh manusia itu sudah berupa notasi atau simbol. Nah, lanjutan dari yang tadi, misalkan di papan tadi sudah ada garis bilangan. Nah, maka selanjutnya yakni kita menempatkan kepingan-kepingan tadi sesuai operasi yang akan kita lakukan. Misalkan ada dua kepingan berwarna putih, berarti menyimbolkan dua, lalu kemudian misalkan operasinya adalah penjumlahan. Nah, kemudian kita letakkan juga tiga kepingan hitam di garis bilangan, maka berarti itu menyimbolkan negatif tiga. Nah, maka di tahap simbolik ini sudah merujuk kepada simbol seperti 2 ditambah negatif 3 itu sama dengan berapa, negatif 1 misalnya. Nah, jika dikaitkan lagi dengan teori kognitifnya dari Piaget, di tahap enaktif ini umumnya terjadi pada sekitar 0 sampai 1 tahun, lalu di tahap ikonik ini sekitar 1 sampai 6 tahun, dan di tahap simbolik ini sekitar 7 tahun ke atas. Selanjutnya, nah, akibat dari teori tahapan di teori penemuan tadi, itu biasa juga menyebutkan beberapa teorema dalam belajar dan mengajarkan matematika. Di sini ada 4 teorema yang disebutkan oleh Brunner. Yang pertama yakni teori konstruktivis, yang kedua yakni teori teorema notasi, yang ketiga yakni teorema kontras dan variasi, dan yang terakhir yakni teorema konektivitas atau lanjut. Yang pertama yakni teorema construction atau construction theorem atau teorema penyusunan. Nah, di sini itu Brunner mengatakan bahwa cara yang paling baik untuk belajar konsep dan prinsip dalam matematika itu adalah dengan melakukan penyusunan representasinya. Di sini maksudnya adalah menggunakan sesuatu yang nyata. Misalkan di gambar di sini ya ada seseorang, misalkan kita ingin mengajarkan tentang luas permukaan atau bukan luas permukaan, maksudnya luas atau keliling dari layang-layang. Nah, maka sebaiknya di tahap atau di teorema penyusunan ini kita itu menunjukkan langsung layang-layang kepada siswa. Nah, kita jelaskan luas itu mewakili apa. Oh, misalkan seluruh permukaan dari layang-layang itu, lalu kelilingnya itu yang seperti apa. Oh, kelilingnya itu rumbai-rumbai yang ada di pinggir layang-layang itu. Nah, itu maka pemrosesan informasi akan terjadi lebih cepat kepada siswa. Lanjut. Selanjutnya yakni teorema notasi atau notation theorem. Di sini itu Brunner menyebutkan bahwa dalam penyajian konsep, notasi itu memegang peranan penting
penting. Jadi berdasarkan teorema ini, siswa itu sudah boleh untuk diajarkan bentuk-bentuk simbol-simbol dari matematika gitu. Karena ya memang pada dasarnya matematika itu kan terdiri dari simbol-simbol gitu ya, atau notasi. Nah, maka di sini itu sangat penting untuk mengenalkan akar itu seperti apa notasinya, cara menulis fungsi itu bagaimana, cara menulis B itu bagaimana, seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya yakni teorema kekontrasan dan keanekaragaman. Di sini Bruno mengatakan bahwa dalam mengubah representasi itu dari konkret menuju ke representasi yang lebih abstrak dalam suatu konsep matematika, itu maka dilakukan kegiatan pengkontrasan dan keanekaragaman. Nah, yang dimaksud dari pengontrasan di sini adalah misalkan kita akan mengajarkan tentang prisma. Nah, maka kita itu sebaiknya tidak hanya memberi contoh kepada siswa berupa bangun-bangun yang berbentuk prisma saja, tetapi misalkan di gambar sebelah ini, oh kita juga menunjukkan yang bukan prisma itu yang seperti apa. Oh misalkan gambar topi itu, lalu gambar bola, atau mungkin gambar piramida itu. Nah nanti kita harus menjelaskan kepada siswa atau meminta siswa untuk terlibat dan dengan menunjukkan mana sih yang bukan prisma itu contoh dari kegiatan pengontrasan, yakni memberikan counter example. Nah untuk yang keanekaragaman sendiri, misal dalam prisma tadi, berarti kita itu tidak hanya menunjukkan satu jenis prisma, misalkan prisma segi empat, tidak hanya itu, tapi oh bisa kita tunjukkan juga prisma segitiga itu yang seperti apa, lalu prisma segi lima dan lain-lain. Nah itu namanya keanekaragaman. Lanjut. Yang terakhir yakni teorema connectivity atau teorema pengaitan. Nah, di sini itu dalam suatu matematika antara suatu konsep dengan konsep lain itu kan pasti terdapat hubungan erat. Bukan hanya dari segi isi namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Jadi dalam mengajarkan matematika, kita sebagai guru juga harus memberitahu siswa bahwa mayoritas rumus-rumus di matematika itu saling berkaitan. Jadi mereka tidak berdiri sendiri-sendiri. Misalkan dalam mengajarkan kesebangunan. Nah, kita kan harus ya mengingatkan siswa kembali. Misalkan kita harus memastikan apakah siswa itu sudah belajar tentang pecahan, apakah siswa itu sudah tahu tentang perbandingan senilai dan perbandingan tidak senilai. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan konsep kesebangunan. Atau begitupun ketika akan mempelajari konsep bangun ruang, maka kita harus pastikan dulu siswa itu sudah paham tentang konsep dari bangun datar. Nah, kita kaitkan. Jadi supaya siswa itu tahu bahwa matematika itu sebenarnya satu kesatuan. Seperti itu. Lanjut. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kelebihan teori Brunner. Yang pertama adalah dengan discovery learning atau dengan pengetahuan discovery learning, pengetahuan yang didapat oleh siswa itu akan bertahan lebih lama atau diingat lebih lama karena dia melewati proses yang cukup lama dari yang awalnya dia mencari tahu secara kontekstual hingga akhirnya yang bersifat konkret hingga akhirnya ke pengetahuan yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran dengan discovery learning, sebagian menghasilkan hasil belajar yang mempunyai efek transfer lebih baik dibandingkan hasil belajar lainnya. Lalu yang ketiga, pembelajaran discovery learning yang komprehensif dapat meningkatkan kemampuan penelaran ketika mempelajari suatu topik, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir bebas dan sistematis. Dalam discovery learning ini tentunya ketika kita belajar dari awal, dari kita menemukan sendiri rumus atau sebuah formula, maka penalaran kita itu akan dimanfaatkan secara maksimal. Kita akan menemukan pola tersendiri dari sebuah konsep yang bersifat konkret hingga formula yang bersifat abstrak, sehingga kemampuan penalaran siswa itu akan meningkat. Lalu, kelemahan teori Brunner sendiri adalah yang pertama, tidak semua bidang penelitian atau subkelompok bidang penelitian dapat dilaksanakan dengan menggunakan teori pembelajaran penemuan. Yang kedua, tidak semua siswa dapat bekerja sama dengan proses berpikir yang direncanakan. Yang ketiga, sulit untuk menerapkan teori ini pada sosial budaya yang berbeda di berbagai wilayah. Serta keempat, teori ini relatif sulit karena memerlukan banyak waktu karena siswa belum terbiasa melakukan proses berpikir individu dan kelompok. Nah, dari keempat poin ini dapat dirangkum bahwa teori Brunner di mana teori penemuan pengetahuan ini itu
sangat sulit untuk diterapkan karena nggak semua materi atau bidang penelitian itu dapat menggunakan teori ini gitu. Contohnya mungkin beberapa seperti sin kostan, trigonometri itu mungkin bisa secara eh, abstrak, namun untuk konkretnya sedikit susah untuk dipelajari dari awal begitu. Kemudian eh, tidak semua wilayah juga tidak semua wilayah terbiasa tidak semua wilayah di Indonesia tidak semua wilayah itu terbiasa menggunakan teori ini gitu, apalagi ini adalah membuat sebuah formula dari yang bersifat konkret ke abstrak, dan itu tidak semua wilayah semua daerah terbiasa menggunakan teori ini begitu, dan sulit dilakukan oleh setiap siswa karena ya tadi tidak terbiasa tidak terbiasa untuk menemukan suatu formula. Mereka terbiasa diberikan formula tertentu, kemudian disuruh untuk memecahkan masalah. Jadi mereka tidak terbiasa untuk menemukan suatu formula, kemudian merumuskan formula tersebut, mengevaluasi formula tersebut, lalu kemudian baru menggunakannya. Begitu. Nah, penerapan dalam pembelajaran sendiri yaitu ini adalah dalam materi pecahan. Jadi ketika siswa mempelajari materi pecahan, siswa akan diminta untuk memotong sebuah kue yang berbentuk lingkaran menjadi 4 bagian, dan kemudian siswa tersebut akan mengambil satu bagian kue yang terpotong. Nah, ini tuh termasuk dalam fase inaktif, di mana nanti akan membentuk sebuah pecahan 3/4. Setelah itu, siswa diminta menggambarkan bentuk kue tersebut pada kertas hingga mengarsirnya. Dan ini merupakan tahap proses ikonik. Lalu yang terakhir yaitu kemudian siswa menyatakan bahwa kue tersebut membentuk pecahan 3/4, di mana tersisa 3 potong kue dari 4 kue yang ada mula-mula. Dan ini sudah termasuk ke dalam tahap simbolik. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan teori Brunner pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.